Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Marwati Soekarno Putri, mahasiswi semester 1 kelas A. Video kali ini saya akan menjawab tugas mata kuliah ekonomi mikro. Soalnya ada dua, yaitu pilihan ganda dan juga esai. Langsung saja ke soal pilihan ganda yang pertama. 1. Konsep elastisitas permintaan mengukur A. Respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. B. Respon harga terhadap perubahan pendapatan konsumen. C. Respon perubahan biaya produksi terhadap perubahan harga barang. D. Respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jawabannya yaitu A. Respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. 2. Jika suatu barang memiliki elastisitas harga permintaan dalam kurung ED lebih besar dari 1, maka barang tersebut dianggap A. Inelastis, B. Elastis, C. Tidak ada pengaruh terhadap harga permintaan, D. Tidak ada relevan dalam teori ekonomi. Jawabannya B. Elastis. 3. Konsep ceteris paribus dalam ekonomi mikro mengacu pada A. Analisis tentang bagaimana semua faktor selain harga mempengaruhi permintaan. B. Penurunan harga dalam pasar yang kompetitif. C. Analisis dengan mengasumsikan bahwa semua faktor selain variabel yang sedang dianalisis tetap konstan. D. Analisis tentang perilaku konsumen yang rasional. Jawabannya yaitu C. Analisis dengan mengasumsikan bahwa semua faktor selain variabel yang sedang dianalisis tetap konstan. 4. Pada pasar persaingan sempurna, keuntungan normal dicapai ketika A. Penerimaan total lebih besar dari biaya total. B. Penerimaan total sama dengan biaya total. C. Penerimaan total lebih kecil dari biaya total. D. Perubahan memiliki monopoli atas pasar. Jawabannya yaitu B. Penerimaan total sama dengan biaya total. 5. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika A. Harga input meningkat. B. Teknologi produksi meningkat. C. Pajak atas produksi meningkat. D. Harga barang itu sendiri meningkat. Jawabannya B. Teknologi produksi membaik. Nomor 6. Dalam teori perilaku konsumen, jika suatu barang merupakan barang inferior, maka A. Permintaan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. B. Permintaan akan berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. C. Permintaan akan tetap konstan terlepas dari perubahan pendapatan. D. Konsumen akan membeli barang tersebut hanya jika harga sangat tinggi. Jawabannya B. Permintaan akan berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan biaya marginal dalam kurung marginal cost? A. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit tambahan barang. B. Biaya tetap yang tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah. C. Biaya yang terjadi hanya ketika total biaya melebihi pendapatan. D. Selisih antara pendapatan dan total biaya variabel. Jawabannya A. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Nomor 8. Dalam pasar monopoli, harga biasanya lebih tinggi dan kuantitas barang yang dijual lebih rendah dibanding dengan pasar. A. Bersaing sempurna. B. Monopolistik. C. Oligopoli. D. Duopoli. Jawabannya yaitu A. Persaingan sempurna. 9. Kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual, tetapi produksi yang dijual tidak identik, disebut sebagai pasar. A. Persaingan sempurna. B. Monopoli. C. Oligopoli. D. Persaingan monopolistik. Jawabannya yaitu D. Persaingan monopolistik. 10. Konsumen akan memilih untuk membeli barang ketika A. Harga barang lebih rendah daripada harga pasar. B. Manfaat marginal barang lebih besar pada biaya marginal. C. Harga barang lebih tinggi dari harga pasar. D. Biaya marginal lebih tinggi daripada manfaat marginal.
Jawabannya yaitu B, manfaat marginal barang yang lebih besar daripada biaya marginal. Selanjutnya soal esai. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep elastisitas permintaan dan jelaskan perbedaan antara elastisitas permintaan yang elastis dan inelastis. Berikan contoh untuk masing-masing. Jawabannya yaitu di mana konsep elastisitas permintaan dalam ekonomi menjelaskan seberapa besar perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen akibat perubahan harga atau faktor lainnya. Elastisitas permintaan dibagi menjadi dua, yaitu elastis dan inelastis. Elastisitas permintaan elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta secara signifikan. Artinya, konsep sangat responsif terhadap perubahan harga. Contohnya, barang substitusi misalnya kopi dan teh. Jika harga kopi naik, konsumen mungkin beralih ke teh. Terus, contoh yang kedua, barang mewah seperti mobil. Jika mobil mewah itu turun, permintaan akan meningkat secara signifikan. Kemudian elastisitas permintaan inelastis. Itu terjadi ketika harga tidak menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta secara signifikan. Artinya konsumen kurang responsif terhadap perubahan harga. Contohnya barang pokok, misalnya itu beras dan gula. Konsumen itu tetap membeli meskipun harga naik. Kedua, barang yang tidak memiliki substitusi, misalnya obat-obatan. Konsumen harus membelinya meskipun harga naik. Ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama itu ketersediaan barang substitusi. Yang kedua, sifat barang, itu pokok atau mewah. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Keempat, perilaku konsumen. Yang kelima, jangka waktu. Langsung saja ke soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel? Berikan contoh bagaimana biaya-biaya tersebut dapat dihitung dalam konteks produksi barang. Dalam konteks produksi barang, biaya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Biaya total, biaya tetap, dan juga biaya variabel. Biaya total ialah jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam satu periode tertentu. Biaya ini mencakup semua biaya tetap dan variabel. Contohnya, sebuah perusahaan produksi, contohnya produksi sepatu, memiliki biaya tetap sebesar 10 juta. Itu untuk biaya gedung, mesin, dan lain-lain. Dan juga biaya variabel sebesar 5 juta. Itu yang digunakan untuk buku dan tenaga kerja lain-lain. Maka biaya totalnya adalah 15 juta. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi barang atau jasa berubah. Contohnya kayak biaya sewa gedung, biaya mesin, biaya gaji, biaya asuransi, dan biaya lisensi. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki sewa gedung sebesar 5 juta per bulan. Meskipun produksi meningkat atau menurun, biaya sewa itu tetap. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi barang atau jasa. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya energi, biaya transportasi, dan biaya promosi. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan produksi sepatu itu memiliki biaya bahan baku sebesar 2 juta per unit. Jika produksi meningkat dari 100 unit menjadi 150 unit, biaya bahan baku juga akan meningkat. Kemudian ada rumus menghitung biaya. Yang pertama, untuk menghitung biaya total, itu biaya total ditambah biaya variabel. Sedangkan untuk menghitung biaya variabel per unit dikali jumlah unit produksi. Dan jika menghitung biaya rata-rata, hitungnya yaitu dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah unit produksi. Contoh perhitungannya,
Sebuah perusahaan sepatu tadi memiliki biaya tetapnya 10 juta, biaya variabelnya 2 juta, dan jumlah unit produksinya 100. Maka biaya variabel 2 juta dikali 100 sama dengan 200 juta. Biaya total 10 juta ditambah 200 juta sama dengan 210 juta. Jadi biaya rata-ratanya itu 210 juta dibagi 100 sama dengan 2 juta 100 per unit. Soal yang ketiga, dalam konteks pasar persaingan sempurna, jelaskan bagaimana perusahaan mencapai keseimbangan jangka panjang. Apa yang terjadi pada laba perusahaan dalam kondisi keseimbangan jangka panjang tersebut. Dalam konteks pasar persaingan sempurna, perusahaan mencapai keseimbangan jangka panjang ketika produksi dan harga barang atau jasa mencapai di titik optimal, sehingga perusahaan tidak memiliki intensif untuk mengubah produksi atau harga. Ada beberapa langkah untuk mencapai keseimbangan. Yang pertama itu ada kondisi keseimbangan jangka panjang, yang dimana ada keseimbangan pasar, biaya minimum, laba maksimum, dan keseimbangan produksi. Dalam mencapai proses keseimbangan, perusahaan itu harus menentukan harga berdasarkan pasar, menentukan jumlah produksi berdasarkan biaya marginal dan revenue marginal, kemudian membandingkan biaya dan revenue untuk menentukan laba. Kemudian perusahaan juga harus meningkatkan produksi. Kemudian untuk jika laba negatifnya itu, perusahaan itu harus mengurangi produksi. Proses itu berlanjut sehingga perusahaan mencapai keseimbangan. Kondisi keseimbangan jangka panjang itu yang pertama, labanya pasti normal. Yang kedua, tidak ada intensif. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Dan yang terakhir, efisiensi produksi. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi tas memiliki biaya variabel 50 per unit dan biaya tetapnya itu 1 juta. Maka harga pasar tas tersebut adalah 75.000 per unit. Perusahaan memproduksi 1.000 unit tas. Dan keseimbangan jangka panjang, perusahaan akan mencapai laba normal, yaitu 25.000 per unit. Jadi 75.000 dikurang 50.000. Nah, untuk laba totalnya itu 25.000 dikali 100 unit. Jadi keuntungannya adalah 25 juta. Soal yang keempat, analisislah perbedaan antara pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik, baik dari segi struktur pasar, harga, dan juga kualitas barang yang dijual. Berikan contoh masing-masing pasar tersebut. Ada perbedaan antara pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik. Dari segi struktur pasar, pasar monopoli itu suatu perusahaan memasok seluruh pasar dengan barang atau jasa yang tidak memiliki substitusi dekat. Contohnya kayak PLN di Indonesia. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Banyak perusahaan produksi barang atau jasa yang serupa tapi tidak identik dengan diferensiasi produksi. Contohnya kayak institusi mobil Toyota, Honda, dan Ford. Dari segi harga, pasar monopoli, harga itu ditentukan oleh monopoli karena tidak ada persaing, jadi harganya cenderung tinggi. Kemudian untuk pasar persaingan monopolistik, harga itu ditentukan oleh interaksi antara perusahaan dan konsumen, jadi harganya itu cenderung kompetitif. Kemudian dari segi kuantitas barang, pasar monopoli, kualitas barangnya itu ditentukan oleh monopoli berdasarkan maksimal laba. Sedangkan dari pasar persaingan monopolistik, kualitas barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Karakteristik lainnya seperti dari monopoli pasar itu tidak ada pesaing,
barang tidak memiliki substitusi, harga dan kuantitas ditentukan oleh monopoli, laba maksimum. Sedangkan pasar persaingan monopolistik, banyak perusahaan, banyak memiliki substitusi, dan juga harga dan kualitas ditentukan oleh pasar, serta laba yang dihasilkan itu normal. Contohnya pasar monopoli, itu PLN di negara Indonesia. Kemudian ada juga Telkom di Indonesia sebelum diliberalisasi telekomunikasi. Kemudian untuk contoh dari pasar persaingan monopolistik, itu ada industri mobil, industri pakaian, dan juga industri makanan cepat saji. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, mengapa konsep ceteris paribus sangat penting dalam analisis ekonomi mikro? Berikan contoh penerapannya dalam analisis permintaan ataupun penawaran. Jawabannya, konsep ceteris paribus merupakan asumsi penting dalam analisis ekonomi mikro, yang berarti semua hal lain tetap sama atau semua variabel yang lain konstan. Konsep ini memungkinkan analisis ekonomi untuk dari segi fungsi utamanya untuk mengisolasi variabel yang sedang dianalisis, kemudian mengurangi kompleksitas analisis, meningkatkan kesederhanaan model ekonomi, kemudian memfasilitasi pemahaman hubungan dan sebab akibat. Untuk contoh penerapan dalam analisis permintaannya, itu ada dua, dan yang pertama itu analisis dampak perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dengan asumsi pendapatan konsumen, preferensi, dan harga barang lain tetap sama. Contohnya jika harga kopi naik, konsumen memungkinkan mengurangi konsumsi kopi, dan asumsi pendapatan dan preferensi tidak akan berubah. Yang kedua, analisis dampak perubahan pendapatan terhadap permintaan barang dengan asumsi harga barang, preferensi, dan harga barang lain tetap sama. Contohnya, jika pendapatan konsumen meningkat, permintaan barang mewah seperti mobil mungkin meningkat dengan asumsi harga mobil dan preferensi tidak berubah. Untuk dari contoh penerapan dalam analisis penawaran, itu ada dua juga. Yang pertama, analisis dampak perubahan biaya produksi terhadap jumlah barang yang ditawarkan dengan asumsi harga barang, teknologi, dan biaya lain itu tetap. Contohnya, jika biaya bahan baku meningkat, perusahaan mungkin mengurangi produksi dengan asumsi harga jual dan teknologi tidak berubah. Yang kedua, analisis dampak perubahan teknologi terhadap penawaran barang dengan asumsi biaya produksi, harga barang, dan juga faktor lain tetap sama. Contohnya, jika teknologi baru meningkat, efisiensi produksi, perusahaan mungkin meningkatkan produksi dengan asumsi biaya produksi dan harga jual tidak akan berubah. Manfaatnya, yang pertama itu meningkatkan akurasi analisis, kemudian memudahkan pemahaman hubungan ekonomi, yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan yang keempat meningkatkan validitas model ekonomi. Soal yang keenam, berdasarkan teori perilaku konsumen, jelaskan hukum permintaan dan bagaimana faktor-faktor seperti pendapatan, harga barang lain, dan preferensi mempengaruhi permintaan suatu barang. Jawabannya, dalam hukum permintaan itu adalah prinsip dasar dalam teori perilaku konsumen yang menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Ada beberapa penjelasan hukum permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Hukum permintaan itu ada dua. Yang pertama, ada harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang negatif. Artinya, jika harga naik, jumlah barang yang diminta menurun. Dan sebaliknya, jika hukum permintaan berlaku jika semua faktor lain tetap sama, yaitu yang dikenal sebagai ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, pendapatan, yang kedua, harga barang lain, kemudian ketiga, preferensi, keempat, jumlah penduduk, yang kelima, kualitas barang, yang keenam, iklan dan promosi, yang ketujuh, musim. Untuk dari jenis barang dan permintaan, itu ada 4. Barang normal, yang dimana permintaan meningkat jika pendapatan meningkat, misalnya kayak mobil. Yang kedua, barang inferior, yang dimana permintaan itu akan menurun jika pendapatan meningkat, misalnya kayak nasi goreng. Yang ketiga, barang substitusi, yang dimana barang yang dapat menggantikan barang lain, misalnya
teh dan kopi. Keempat, barang komplementer, yaitu barang yang digunakan bersama-sama, misalnya gula dan kopi. Untuk kurva permintaannya, kurva permintaan itu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva ini biasanya memiliki bentuk negatif untuk menunjukkan bahwa permintaan menurun jika harga meningkat. Soalan terakhir, soalan ke-7. Pada saat biaya produksi meningkat, bagaimana hal tersebut mempengaruhi kurva penawaran di pasar persaingan sempurna? Jelaskan secara rinci proses pergeseran kurva penawaran dan dampaknya terhadap harga dan kuantitas barang. Jawabannya, pada dasarnya, pada pasar persaingan sempurna itu memiliki kenaikan biaya produksi yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri. Ada penjelasannya secara rinci bagaimana prosesnya terjadi. Ada faktor penyebab pergeseran kurva penawaran seperti kenaikan biaya bahan baku, kenaikan upah buruh, kenaikan pajak, dan juga kenaikan biaya teknologi. Kemudian ada proses pergeseran kurva penawaran. Itu yang pertama, perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi. Yang kedua, biaya marginal, yaitu biaya pertambahan per unit itu pasti meningkat. Yang ketiga, perusahaan memproduksi kurang karena biaya produksi meningkat. Yang keempat, kurva penawaran pasti udah pasti bergeser ke kiri. Yang kelima, harga barang itu meningkat karena penawaran menurun. Dan apa sih dampak pergeseran kurva penawaran? Yang pertama, harga barang meningkat. Kenaikan biaya produksi itu bisa menyebabkan perusahaan memperoleh laba yang lebih rendah sehingga harga barang meningkat. Yang kedua, kuantitas barang yang menurun. Perusahaan itu pasti memproduksi kurang karena biaya produksi itu meningkat. Yang ketiga, permintaan menurun. Kenaikan harga barang menyebabkan permintaan itu pasti menurun. Yang keempat, keseimbangan pasar baru. Pasar mencapai keseimbangan baru dengan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah. Kemudian di sini ada contohnya. Misalnya kayak sebuah perusahaan produksi sepatu mengalami kenaikan biaya bahan baku sebesar 20%. Sebelumnya harga sepatu adalah 100.000 dan kuantitas produksinya adalah 1.000 unit. Setelah kenaikan biaya, perusahaan memproduksi hanya 800 unit dengan harga 120.000. Kemudian ada grafik kurva penawarannya. Untuk pada kurva penawaran sebelumnya, jadi Q-nya itu adalah 1.000 dengan harga 100. Kemudian kurva penawaran setelah pergeseran, di mana Q-nya itu adalah 800 dengan harga 120. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.